menghancurkan. Karena apa? Loh, Islam itu hadir bukan untuk membahayakan mereka, tapi hadirnya itu untuk rahmatan lil alamin. Kalau kalian nggak bikin perkara, ya dilindungi, kan begitu. Kecuali bikin perkara, lain cerita. Kalau Anda beli kita, kalau Anda jual kita beli, nah, begitu istilahnya. Kata Bang Capar gitu ya. Nah, bagaimana Islam itu? Bahkan Indonesia itu dulunya kerajaan-kerajaannya Majapahit, lalu berubah menjadi kerajaan Demak, kerajaan-kerajaan Islam berkembang di mana-mana. Tapi antum lihat, apa sih ikonnya Indonesia? Apakah Masjid Istiqlal yang besar itu? Ternyata tidak. Ikonnya apa? Candi Borobudur. Dalam notabene yang memiliki adalah orang kafir, orang non-muslim. Oleh karena itu apa? Islam hadir itu untuk rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau rahmatan lil muslimin, selain non-muslim nggak dapat rahmat. Kalau rahmatan lil alamin, semua orang yang ada di bawah tahta riayahnya Islam, yaitu dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, kita teman-teman, baik orang kafir ataupun apa, teman-teman kafirku, jangan sampai kita itu anti dengan Islam. Kalau ada orang yang memahami Islam salah, kalau dia orang salah, orang Islam kemudian memahami Islam dengan salah, maka dia individulah dia yang salah. Sehingga apa? Kalau ada orang memusuhi orang kafir padahal orang kafirnya woles, santai begitu aja, maka dianya yang salah. Oleh karena itu, ayo ke orang Islam kita pahami Islam secara kafah sehingga kita menyampaikan dengan cara yang baik, orang terimanya dengan baik. Kalau sudah begitu kan aman, enak begitu ya. Enggak, kalau kita itu semua itu kita memahami seenaknya sendiri. Kita ambil contoh, sumber hukum Islam itu kan ada 4. Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma' dengan Qiyas. Kita memahami materi. Ya sudahlah, aku ini tidak mau memahami Islam hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Ini jangan. Padahal apa? Ijtihad Islam Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma' ini merupakan sumber hukum Islami yang dimana dilegitimasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Loh kok bisa? Iya. Tatkala ada salah satu sahabat, tatkala itu disuruh Sayyidina Mu'ad bin Jabal disuruh ke Yaman. Tatkala itu diperintah, ya Mu'ad, kalau kamu nanti tak suruh ke Yaman, nanti kalau ada masalah kamu bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya apa? Ya sudah, saya menyelesaikan dengan apa? Dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Qur'an. Fa in lam tajid, kalau kamu tidak nemu, maknanya bukan tidak nemu, di Al-Qur'an itu lengkap, tapi kita yang tidak bisa menemukan itu, kita mungkin terbatas untuk memahami Al-Qur'annya. Sehingga apa? Kalau kamu nggak nemu, ya sudah, saya memahaminya dengan apa? Dengan hadismu ya Rasulullah. Hadis itu ternyata bukan hanya perkataan Rasulullah. Apa saja? Hadis itu perkataan Rasulullah. Gerak-gerik apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian apa? Takrir. Takrir itu kalau sahabat melakukan, Rasulullah diam saja, merupakan legitimasi gitu. Kayak Sayyidina Bilal diajari adzan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, pas subuh dimodifikasi. Rasulullah diam, itu namanya takrir. Begitu ya. Karena Rasulullah ternyata Sayyidina Bilal itu memodifikasi, beliau itu apa? Sholat, disuruh sholat ternyata apa? Menjaga wudhu, setelah wudhu beliau sholat. Kemudian Rasulullah tatkala Isra Mi'raj mampir ke surga, kemudian apa? Melihat sendalnya Bilal, ditanya oleh Rasulullah, loh ini gimana kamu kok bisa sendalmu di surga? Mananya kamu sudah ada di surga? Ini bagaimana? Iya ya Rasulullah, karena aku menjaga wudhuku dan setiap wudhu aku sholat ba'dal wudhu. Ini juga nggak diajarkan Rasulullah. Itu yang disebut takrir. Oleh karena itu memahami Islam jangan begitu. Nah, Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu mengatakan kalau nggak ketemu di Al-Quran, kata Rasulullah, maka gimana kalau nggak ketemu? Cara menyelesaikan masalahnya dengan As-Sunnah. Cara kalau kamu nggak menemu di sunnahku ini, kata Rasulullah, ijtihadur ra'yi. Saya berijtihad. Maknanya berijtihad inilah sumber hukum yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Dipegang dadanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sodakta, betul. Ini merupakan sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu bagaimana? Kalau ada masalah zaman sekarang tidak ada, maka disamakan dengan yang hampir mirip dengan problematika yang zaman Rasulullah ada. Itulah yang disebut qiyas. Oleh karena itu memahami Islam harus dari 4 sumber ini. Dan tidak boleh kita tidak memakai kata ulama. Contoh kata ulama, saya nggak mau memakai kata-kata Ibnu Katsir. Karena apa? Itu masih manusia. Saya itu cara memahami Al-Quran, saya Google Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh.
Ya nggak boleh, emang kita bisa paham. Emang Google itu tidak ada kesalahan, pasti ada kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Dengan cara kita mengkaji, yaitu tafsir-tafsirnya ulama salaf, kemudian kita baru bisa memahami tafsir dengan baik. Begitu juga sumber-sumber. Berarti maknanya kita memahami Islam dengan cara yang baik, memahami dengan cara 4 sumber itu, baik Al-Quran, baik As-Sunnah, baik itu ijma', baik itu qiyas. Kita memahami betul bagaimana Islam itu kita serap dengan baik. Yang kedua, memahami cara menyampaikan dengan baik, sehingga kita bisa mengklasifikasi, oh ini bagaimana cara menyampaikan terhadap orang-orang yang akademisi. Seandainya non akademisi bagaimana kuli becak, bagaimana kuli panggul, bagaimana orang yang di kantoran, bagaimana kita memiliki bahasa-bahasa tersendiri sehingga mudah kita diterima. Sehingga jangan sampai waktunya kita serius kita bercanda terus waktunya kita bercanda kita bikin serius, ya mad'unya atau orang yang kita dakwai ya pergi. Maknanya ilmu cara delivery tadi juga harus kita sampaikan. Dan di sini dikatakan baligh anni law ana ayah, kita diperintahkan tidak menunggu kita menjadi yai, tidak menunggu kita menjadi ustadz. Kapanpun, dimanapun kita wajib untuk menyampaikan dengan baik. Oleh karena itu, sampaikan dengan baik. Ayo kita belajar cara menyampaikannya dengan baik. Apa saja yang disampaikan? Yaitu yang pertama bab syahadat, sehingga tadi sudah kita bahas. Ya, berarti apa? Mengakui 2, yaitu yang pertama tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah, dan Nabi Muhammad adalah juru bicara resminya Allah. Sekaligus syahadat itu sebagai pintu gerbang bagi orang-orang kafir yang ingin masuk Islam. Nah, begitu ya. Yang kedua apa? Yaitu yuqimunas shalah, yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kalau sholat itu kita dirikan dengan baik, maknanya yang berhubungan dengan sholat itu maka wajib kita pelajari juga. Kalau sholat kita, maka wajibnya wudhu, maka belajar wudhu itu bagian wajib. Di dalam sholat itu tidak sah kalau kita nggak baca Fatihah, maka belajar Fatihah hukumnya wajib. Harus betul itu Fatihahnya, harus betul. Maka kita harus baik itu. Maka kita harus mempelajari Fatihah dengan baik. Maka kalau wudhu kita itu wajib, maka cara mempelajari air yang layak untuk dipakai wudhu, maka itu hukumnya juga wajib. Oleh karena itu apa? Yang berhubungan dengan sholat, maka kita berkewajiban untuk mempelajari agar supaya apa? Sholat kita benar. Karena apa? Sholat itu adalah amalan ibadah yang pertama kali nanti dihisab. Kalau sholatnya benar, dihitung benar semua. Kalau sholat kita tidak benar, kita udah sholat nih serius-serius, ternyata dihitung nggak benar. Naudzubillah. Kenapa? Nah, kamu wudhunya sama air yang salah. Kamu pakai air comberan. Nah, kita pakai kasih clue aja. Teh itu airnya kategorinya air mutlak nggak yang dipakai? Iya, air mutlak. Karena salah satu air mutlak itu adalah contohnya air sumur atau PDAM begitu ya. Oke, toib. Kalau air PDAM dipakai teh, berarti apa? Tehnya suci, airnya suci. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak kita wudhu pakai air teh? Ini harus jawab ya. Jawabannya di bab toharoh yang itu dulu. Maka kita sholat itu juga penting. Bagaimana kaifiyahnya, bagaimana yang berhubungan dengan mereka. Kemudian apa? Tata cara sholat yang betul adalah versinya Rasulullah SAW. Kemudian apa yang kita sampaikan? Yaitu bab zakat. Bab zakat ini merupakan amalan yang sangat penting. Karena zakat adalah sedekah wajib. Yang mana kalau wajib itu harus kita lakukan. Sehingga kalau sudah wajib, ya kita nggak boleh. Dan wajib itu harus SOP-nya sesuai Rasulullah. Nggak boleh seenak kita, oh ada janda cantik kita zakatin. Nggak boleh. Ini kalau kamu itu zakatnya, ya kamu sukanya zakat-zakat sama janda-janda yang cantik, yang janda tua nggak dizakatin. Wah itu nggak boleh begitu ya. Zakat itu ada aturan mainnya. Berarti apa? Zakat itu ada aturan mainnya sehingga apa? Siapa yang menerima, kapan kita mengeluarkan harus ada. Makanya kita harus mempersiapkan diri memahami ilmu tentang zakat. Zakat yang wajib itu fadilahnya litazkiyah, untuk membersihkan diri. Barangkali kita berbisnis, ada sesuatu yang mungkin subhat masuk tubuh kita, maka hal-hal itu dibersihkan dengan cara apa? Dengan zakat, diantaranya zakat fitrah. Yang kedua, sodakoh yang tidak wajib atau yang sunnah, seperti adalah sodakoh biasa. Tapi fadilahnya sodakoh yang biasa ini sangat besar.
As-shadaqatu tadfa'ul bala. Dengan kita bersedekah, maka kita dijauhkan dari bala. Loh, di antaranya kan begitu. Maka kita wajib itu bukan wajib, sunnah sekali, sangat dianjurkan kita senantiasa berbagi kepada tetangga kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan suatu kebaikan, tidak dikatakan sedekah kalau yang kamu sedekahkan itu bukan sesuatu yang baik. Bahkan Abdullah bin Umar ini turun ayat itu, beliau itu langsung beliau itu memiliki budak yang sangat cantik, Armania. Oh, matanya biru, cantik, luar biasa, putih. Pada saat itu langsung dibebaskan budaknya pada saat itu. Karena apa? Tidak dikatakan sedekah kalau sedekah kita itu bukan sesuatu yang kita cintai. Beliau senang sama budaknya itu. Tetapi beliau langsung dimerdekakan. Ini luar biasa. Jangan sampai kita bersedekah, oh baju kita yang lubang, jangan dong. Oh, baju kita yang sudah nggak kita sukai. Kalau baju kita kekecilan masih bagus, boleh kita sedekahkan. Tapi baju yang nggak layak pakai kita sedekahkan, ya jangan. Contoh kita sedekah beras. Berasnya yang kita makan itu Raja Lele begitu, yang enak begitu. Mereknya yang 5 kilo mahal begitu. Giliran kita bersedekah pakai beras bulog begitu. Beras bukan bulog, beras jatah begitu. Beras yang murah begitu. Jangan gitu ya. Oleh karena itu yang bulog tadi dikat ya. Jadi oleh karena itu jangan, kualitas beras ini juga harus diperbaiki. Kualitas apa yang kita sedekahkan itu harus kita perbagusi. Kemudian selain zakat dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, faida fa'alu dzalika, kalau orang yang kau dakwai sudah melakukan hal itu, maka kamu harus menjaga harta mereka, harta mereka, kemudian darah mereka. Maknanya sesuatu yang mereka sudah menerima dakwah kalian harus menjaga keamanannya, harta mereka, keluarga mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua perawi ini dikatakan bahwasanya kalau beliau yang merawikan bahwasanya hadis ini sahih. Oleh karena itu, ayo kita persiapkan diri kita memahami Islam dengan baik, menyampaikan dengan baik. Itulah konteks-konteks diantaranya yang kita sampaikan. Sebab menyampaikan itu merupakan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk dakwah. Kalau ada yang kita dakwai, saya ini sudah menjadi ketua tahlil, tapi saya ini nggak dihargai, yang sabar. Ada orang kita dakwai suruh pakai kerudung nggak pakai, yang sabar. Semua dakwah itu ada fasenya. Fa insyaallah rewardnya bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.